waktu metong atau waktu lahir? Waktu metong dong. Jangan-jangan sekarang gue dukun. Itu artinya gue berdosa. Feli, kamu ini sedikit-sedikit overthinking gimana sih? Iya maaf ma, itu kan gak bisa aku kendaliin waktu metong mama. Untung aja masih lama. Aku sayang banget sama mama. Ih, kena angin apa kamu? Jangan-jangan kamu mau minta duit jajan ya? Enggak lama, tenang aja. Sekarang aku mau lihat punya teman-teman dulu ya. Ya udah, tapi mama titip pesan ya. Kamu gak bisa mengubah waktu metong seseorang. Ingat itu. Oh iya, aku jadi penasaran deh waktu metong aku sendiri berapa dah? Kamu gak bisa lihat punya kamu sendiri, harus lihat punya orang dong. Ya udah deh kalau gitu, lihat punya teman-teman aja. Anak-anak, hari ini kalian ulangan mendadak ya. Aduh, kenapa lagi sih Bu? Kita udah capek banget, masa tiap hari ulangan mendadak? Bu, nanti kalau keseringan gitu cepet metong loh. Kamu ngedoain saya ya? Bukan gitu Bu, tapi emang ibu bakal metong dalam 1 hari. Sembarangan ya kamu, besok itu ulang tahun saya jadi saya nggak mungkin metong. Jangan-jangan Feli yang punya kekuatan itu. Feli, karena kamu udah bicara sembarangan jadi kamu harus berdiri di lorong. Tapi Feli nggak salah Bu, tadi saya yang suruh dia. Kalian berdua sama aja, kalau gitu kalian berdua harus dihukum. Tiara, kenapa nih orang? Ayo kita keluar Fel, ada yang mau gue omongin. Aduh, kaki gue mati rasa, ini semua karena lo Ti. Harusnya lo tuh nggak pernah ungkap kekuatan lo itu ke publik. Kekuatan? Emangnya ketahuan? Iyalah, kan tadi lo ngelihat waktu metongnya Bu Guru dan sekarang lo dalam bahaya. Hah? Masa? Kalau gitu waktu metong lo, 1 jam? Yang bener lo, astaga sebentar lagi gue metong. Kalau gitu, apa gue tulis surat wasiat ya? Kasih tahu dulu kenapa gue dalam bahaya. Bu Guru itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, udah pasti dihabisin sama Bu Guru. Udahlah, nggak perlu khawatir, sebentar lagi dia juga bakal metong. Siapa tahu lo metong duluan daripada Bu Guru. Waduh, gue nggak bisa lihat waktu metong gue sendiri pula. Velo dipanggil Bu Guru, kelihatannya sih dia marah besar. Aduh, gimana dong? Lo bantuin gue nguji kekuatan gue lagi ya. 50 menit, itu artinya sama kayak Tiara tadi. Lo lagi ngeliatin apa sih? Oh iya, katanya Bu Guru bakal ngadain acara 1 jam lagi di sekolah ini. Acara apa? Gue juga kurang tahu, yang jelas sih seluruh masyarakat kota disuruh ngumpul di sekolah ini. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ngerencanain sesuatu pula. Atau dia murka karena gue bisa lihat waktu metong dia. Vel, lo nggak apa-apa, kelihatannya lo sempoyongan. Nggak apa-apa, gue harus menyelamatkan semua orang. Waduh, kelihatannya si Feli udah stres banget. Apa dia udah gila ya? Pak, tolongin saya. Itu Bu Guru mau berbuat jahat, jadi Bapak harus mengevakuasi semua orang. Noni ngelantur ya? Saya serius? Bu Guru itu baik sekali, baru aja dia kasih saya 1 triliun loh. Buat apa? Beliau sih titip pesan, katanya saya nggak boleh denger siapapun, cuma boleh dengerin perintah dia. Jangan-jangan Bu Guru ngasih perintah buat ngejaga semua orang biar tetap di dalam sekolah? Iya, itu Non tahu. Jangan-jangan Non dikasih perintah juga ya? Gawat, sekarang kan tinggal setengah jam lagi. Kalau gitu waktu metong Bapak, astaga. Kamu nyumpahin saya metong ya? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini. Sono, saya boleh pergi. Saking marahnya dia sampai lupa kalau itu perintah Bu Guru, kesempatan gue. Oke, waktu metong Mama masih sama. Mama harus bantuin aku soalnya orang-orang di sekolah terancam nyawanya. Nggak usah lah nak, Mama nggak mau ngasih tahu caranya deh. Ya ampun Mas, tolonglah Ma, aku udah banyak dosa sama teman-teman, jadi aku mau tebus gimana pun caranya. Dengan cara nyelamatin mereka? Sebenarnya karena kamu punya kekuatan, kamu tuh dikasih 1 permintaan sama sistem, jadi kamu bisa ajuin. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya udah kalau gitu, aku minta semua orang hidup abadi, nggak apa-apa ditukar sama nyawa aku. Feli! Buat baik, ini kan kegiatan positif, jadi gue ikut dong. Bagus nak, itu impian Mama dari dulu. Dan yang ikut cuman orang yang terpilih. Maksudnya cuman aku yang bisa ikut mah. Wah, keren sih. Jangan seneng dulu, kamu tuh harus berbuat baik ke orang yang diminta sama sistem. Yang pertama, Mama, please Ma, bantuin aku Ma. Karena Mama baik ya udah deh, kamu kasih aja semua uang jajan kamu buat Mama. Tapi kan uang jajan aku 1 miliar per bulan. Ya udah deh, nih cashnya, sisanya masih di ATM, nanti aku transfer. Makasih ya. Aku langsung balik modal mah, bener-bener dapat 1 miliar. Iyalah, Mama mana mungkin ngejebak kamu. Sekarang good luck ya di luar sana. Kalian boleh ambil semuanya yang ada di kantin ini karena gue traktir. Termasuk salmon dan king crab, Vel. Iya dong, karena sekarang gue tuh udah kerja jadi gue udah punya penghasilan. Kenapa lo gak ngasih tahu gue? Padahal gue juga mau ikut. Ya nggak bisa karena yang dapat tuh cuman gue. Buat baik ke Keisha? Astaga, ternyata lo dapat kekuatan itu. Sebenarnya kekuatan itu bahaya loh kalau digunakan, Vel. Nggak mungkin disalahgunakan lah. Gue kan orangnya pinter, nggak kayak Tiara tuh. Apa sih lo sebut-sebut gue? Keisha, cepet lo ambil semua makanan di kantin ini, makan sepuasnya. All you can eat. Astaga, itu mimpi gue banget dari dulu. Makasih banyak ya, Vel. Easy. Cepet ikut gue. Gue perlu ngomong 4 mata sama lo. Apaan banget sih tuh orang. Pasti dia jealous sama gue. Cepet ngomong karena gue nggak punya banyak waktu. Gue kasih tahu ya, lo nggak bakal bisa berbuat baik sama gue karena gue bakal menghalangi dengan segala cara. Lo mau gue kehilangan segalanya? Bener-bener busuk ya hati lo. Yang harusnya ikut tantangan itu adalah gue, bukannya lo. Cuman gue yang pantas. Kenapa sih lo ngebet banget? Lo nggak
nggak tahu aja keuntungannya. Selain mendapatkan pendapatan per sesi, juga harus dihormati sama semua orang kecuali gue. Tuh, kelihatan banget irinya yang selanjutnya. Hah, Bu Guru? Gue kasih tahu ya, Bu Guru tuh yang paling susah dan gue yakin lo nggak bakal bisa meluluhkan hatinya. Sok tahu banget. Ya nggak tahu aja kalau gue udah bikin Bu Guru pingsan. Bu, ya ampun Bu, kenapa Bu? Astaga, Bu Guru lemes banget. Gue harus apa nih? Gue harus cari sesuatu yang bau supaya Bu Guru bisa bangun. Munye. Makin ngelantur kagak jelas. Oh, jangan-jangan gue harus... Nih Bu, mau busuk. Maaf Bu, cuman itu yang bisa saya lakuin buat Ibu. Yang penting saya udah berbuat baik sama Ibu kan. Itu mah kombinasi jahat sama baik. Saya harus hukum Tiara karena dia udah ngebuat Ibu sengsara kayak gini. Dia benar-benar berbuat kejahatan. Jangan, Tiara itu orang yang sangat penting dan dia berkaitan sama sistem. Jangan-jangan Ibu udah tahu kalau saya punya kekuatan. Iya, kamu harus berbuat baik kan? Tadi kamu sendiri yang ngomongin hal ini. Keceplosan dong. Hah? Suara apaan tuh? Kenapa ini pada rame-rame? Della diumumkan meninggoy. Apa? My lovely friend. Ya elah, apes banget. Gue harus buat baik sama Della. Ya, hangus dong semuanya yang udah lo capai dari tadi. Soalnya itu nggak berlaku sama orang yang udah metong. Nggak bisa dibiarin. Ini ada yang ganjel. Feli, lo keterlaluan banget. Ini teman gue udah meninggoy di hadapan lo. Masih aja lo kayak gitu. Bener-bener nggak punya hati. Bener tuh, Fel. Nanti Della nggak tenang lo di atas sana. Lihat aja ya kalian. Aku pulang. Kayaknya mama juga nggak ada di rumah deh. Fel. Della, kenapa penampilan lo kayak gitu? Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan? Kamu lupain adek kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan? Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah, tapi kamu hati-hati ya, orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Gak tahu kenapa hari ini tuh katanya Bu Guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0, kalau jumlah anak Della 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah, kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya Bu Guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, Bu Guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Hah, tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari Bu Guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Gue sakit. Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin Bu Guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh Guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama Bu Guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama Bu Guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin Bu Guru. Apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia? Lebih baik jangan, Vel. Kayaknya Bu Guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya Bu, saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut? Saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak Bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat cepet masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain. Nggak usah Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3.